Saya juga menyapa yang streaming. Ya, kasih salam kiri kanan. Kung Suvajai, Angpo Nalai. Ya, biar nanti selesai dikasih angpo sama Pastor Yosua. Haleluya, 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 haleluya. Ya baik yang streaming maupun yang offline. Ya Kung Suvajai. Amin. Selalu kita selalu melihat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu selalu ajaib. Kadang-kadang kok iso sih gitu saudaraku ya. Nah saudara, sebelum saya masuk ke firman Tuhan lebih dalam lagi, saya mengingatkan saudara tema yang Tuhan berikan tahun ini, yaitu tahun apa? Tahun 25, tahun penggenapan janji Tuhan. Ya, ayatnya di mana saudaraku ya? Nah, nangning nong. Iya, yang sudah hafal, ayo sama-sama baca. Tidak ada ya di sini ya. Saya ngajar saudara untuk sungguh-sungguh tahu bahwa Alkitab saudara ini ialah firman Allah. Ya, dikatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tidak mungkin, karena di atasnya Allah nggak ada lagi. Dia menjadikan segala sesuatunya. Yang suka katakan amin. Nah saudaraku, tetapi tidak semua orang dapat menerima janji Tuhan. Kenapa saudaraku? Ada beberapa hal. Saya bersama-sama dengan istri kadang-kadang mengunjungi rekan-rekan atau mengunjungi hamba-hamba anak-anak Tuhan yang mendapat masalah. Saya lihat mereka dari perbincangan saya tahu yang tidak dapat menerima janji Tuhan ada beberapa. Satu, mereka tidak percaya. Mungkin dia ibadah. Itu untuk buat saya, bukan untuk saya. Itu untuk gembala, untuk diaken, untuk pengerja, makanya dia melayani gitu. Saya ini siapa gitu saudaraku ya. Ada lagi yang mengatakan saya ini cuma ya tahu itu firman Allah, tapi itu kan tulisan dibaca gitu. Sehingga enggak ada gregetnya, enggak ada nyantolnya gitu loh. Ya, dikatakan enggak ada kliknya gitu saudaraku. Ya saya dulu juga gitu, sampai saya bertobat usia 30. Oh saya sudah ngelontok saudaraku. Tapi saya hanya sekedar agama Kristen. Sekedar percaya, tetapi tidak beriman. Nah itu ada lagi yang gini saudaraku. Firman Tuhan itu ya hafal. Tapi sekedar hafal. Ya, tidak dipraktekkan, atau kalau dipraktekkan nanti sekali, dua kali, tiga kali kena masalah, enggak selesai. Mereka berkata, Tuhan itu jauh dari saya. Ya, Tuhan enggak mendengar doa saya lagi. Karena saya dulu sudah berbuat kayak gini gitu. Ya, saya bertobat lalu saya berdosa. Maka itu saya tidak mendapat jawaban dari Tuhan, tidak dapat menerima janji Tuhan. Saudara, kalau Tuhan saudara demikian, saya tidak mau ikut Tuhan. Karena Allah bukan manusia. Apa yang dikatakannya, apa yang difirmankan, itu pasti terjadi. Nah, sebab itu saudaraku, kita bukan hanya percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Saudara apal, saudara geluti, tapi saudara bukan hanya apal ini saja, tapi saudara kenal enggak? Nah ini kuncinya. Pribadi yang berfirman ini. Kan banyak mantra. Ya saudara kita sebelah kan mantranya luar biasa saudaraku ya. Tapi mereka kenal enggak pribadinya yang bikin surat ini? Kalau saudara kenal dengan pribadinya yang bikin surat ini, yaitu Alkitab ini, saya pastikan saudara tidak akan goyah seperti pujian tadi. Tidak akan goyah selama-lamanya. Yang setuju kata amin. Bukan ada masalah, bukan ada tantangan. Nah sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi.
tema yang Tuhan berikan kepada kita. Kan itu kan tahun 2025 adalah tahun apa? Penggenapan janji-janji Tuhan. Ada yang tanya sama saya mau minta jawaban dari saudara. Gak apa-apa, gak salah. Salah gak apa-apa. Tahun 2025 sekarang, penggenapan janji Tuhan. Ya kan? Nah, lah kalau tahun 26, 27, 28 sampai 30, tahun apa lagi nanti? Apa Tuhan tidak menggenapi? Oke, saudara, oh ya pasti digenapi. Sekarang saya balik. Kalau mundur tahun 24, 23, tahun 2001, tahun 199. Apa itu Tuhan tidak mengenapi janjinya? Jawaban saudara gimana? Ayo. Nah, saya mau sampaikan dengan saudara. Ya, saudara, sebetulnya penggenapan janji tahun 2000 kapan. Ya, memang itu tahun penggenapan janji Tuhan. Kalau ini hari ini atau tahun ini kita mengatakan ini tahun penggenapan janji Tuhan, itu saya hanya mengklik. Seperti orang menyalahkan korek loh. Nah, selanjutnya bagaimana supaya itu terbakar gitu saudaraku. Enggak ada yang lain. Ya saudara mesti kasih yang namanya minyak. Ya, seperti orang itu kasih vitamin, diimunisasi. Dengan apa Pak? Dengan firman Tuhan. Katakan dengan firman Tuhan. Ya, seringkali saya rindu saudaraku. Sungguh saya rindu supaya saudara itu kenal pribadinya Tuhan gitu. Ya saya tahu saudara baca Alkitab, saya tahu saudara cinta Tuhan. Tapi lebih lagi kenalilah siapa yang menulis ini. Yang menulis itu Yesus, yang menulis itu Roh Kudus. Yang sudah ada dalam hidup kita. Kalau kita sadar, saudara akan melihat nanti keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan. Nah bulan ini ya subtemanya yaitu kasih Allah sebagai fondasi janjinya. Katakan, 2, 3. Saudaraku, janji Tuhan yang saudara terima, penggenapan janji Tuhan, itu harus ada landasannya. Harus ada dasarnya, betul. Kalau dasarnya tidak permanen atau kokoh, dunia ini kan tidak pasti. Siapa sih nggak pernah sakit sih melu ada wong Kristen, ayo katakannya. Pasti tuh ada capek, kadang-kadang sumpah, kadang-kadang ini dan itu. Iya. Saya percaya saudaraku kita ini masih dalam dunia pasti ada aja. Tapi kalau saudara tahu landasannya, maka saudara percayalah. Saudara sekalipun gak goyang, saudara tetap tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Nah sebab itu landasannya, pijaannya orang percaya. Kasih Allah sebagai fondasi dari janjinya. Kita baca dulu Yeremia 31 ayat 1, 2, 3 dan 4. 4 ayat aja. Ya, yuk kita baca 2, 3. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan apa? Ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Perhatikan. Ia mendapat kasih karunia. Kasih karunia bukan zaman sekarang tok. Zaman dulu, ya, perjanjian lama, kasih karunia sudah ada. Taurat belum ada, kasih karunia sudah ada. Pak, kasih karunia itu apa? Sudah saya sering kali sampaikan. Kasih karunia itu pemberian Allah, ya. Itu tanpa syarat. Pemberian Allah cuma-cuma, tidak menuntut. Ya katakan, kasih karunia. Pemberian Allah cuma-cuma. Tapi tidak murahan loh saudaraku, cuma-cuma. Bukan barang obralan loh saudaraku. Bayarannya mahal. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib. Supaya saudara bisa dan kita diselamatkan. Tepuk tangan dulu yang panjang buat Tuhan. Ya kita lanjutkan. Beginilah firman Tuhan, dia mendapat kasih karunia di padang gurun. Yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. 3, 4, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya.
Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab aku ini melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali. Sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Saya percaya saudara perhatikan khotbah atau firman Tuhan malam hari ini. Saudara akan mengganti pikiran saudara dengan pikiran yang salah menjadi pikiran yang benar. Ya, perhatikan saudara yang kasih. Israel waktu itu dalam pembuangan, orang yang dibuang itu tidak ada hak lagi, betul ya? Gak ada hak. Itu bukan 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Ya, sudah bersalah dengan Tuhan sehingga untuk berharap sedikit aja mungkin tidak bisa. Bangsa Israel itu. Karena melihat kenyataan. Ya. Nah orang itu saudara, kalau sudah ditindas dengan keadaan terus. Ya sudah begitu. Tidak ada rekodoyo, tidak ada daya upaya. Demikian juga Israel. Tapi perhatikan, seringkali saya sampaikan. Selalu Tuhan yang memulai. Ya, manusia berdosa, enggak cari Tuhan. Tapi Tuhan yang selalu mencari manusia. Saudara bangga enggak punya Tuhan kayak gini? Waduh saudara, tanpa pernyataan Tuhan kita tidak dapat mengenal Allah yang benar itu bagaimana. Ya apa ya? Nah saudaraku yang kasih. Tuhan, Yesus ya, lalu menyatakan dirinya. Haleluya. Yaitu kepada Yeremia. Dia berkata, masuk ayat yang pertama saudara. Masuk poin yang pertama. Mengapa janji Allah itu berdasarkan kasihnya yang luar biasa. Yuk kita baca yang poin pertama. Kasih Allah kekal dan tidak bersyarat. Sekali lagi 2, 3. Kalau saudara baca ayat 31 dikatakan. Dari jauh, pasal 3 ayat 31. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Apa katanya? Saya senang bukan cuma kekal tok loh saudaraku. Ini rahasia luar biasa. Dikatakan gini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan sebab itu aku apa? Melanjutkan. Tuhan itu tidak pernah putus asa sama kita saudaraku. Kadang-kadang aja, ayo sopo selok ini gak tahu salah ayo tak mongi. Gak tahu ngamu ambil bojomu. Ambil burenmu pembantumu. Ayo ngomong. Iya toh. Tuhan tidak pernah putus asa. Dosa adalah dosa. Dosa bukan hanya soal membunuh. Bukan hanya soal berzina saja. Engkau melanggar perintah Tuhan, itu dosa. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah putus asa. Dia terus mencari. Aduh. Wah aku ini dari Tuhan Yunus itu tak buak saudaraku. Gak usah tak masuk no perut ikan. Tak lebuk no dubur ikan. Ya toh. Nabi loh. Tapi Tuhan tak putus asa. Diuberai. Demikian juga lah. Maka itu tadi nyanyiannya. Begitu besar kasih apa? Ya Allah. Dulu saya WL saudaraku. Dulu. Tapi gak payu. Jadi saya gak mau. Nah. Perhatikan ya. Kasih Allah itu kekal. Dan dia melanjutkan. Katakan melanjutkan. Kasih setianya kepada kita. Saya tulis saudara. Kasih Allah tidak berubah. Oleh apa? Zaman kapanpun. Zaman Belanda. Zaman Jepang. Zaman Mojopahit. Zaman Mataram. Ya. Merdeka. Soekarno. Sampai
Pak Prabowo sampai besok ganti lagi. Kasih Allah tidak pernah berubah. Hei, dengar. Luar biasa ini. Lalu apa? Kasih Allah tidak tergantung pada perbuatan kita, tapi berasal dari sifatnya sendiri. Baca keras, 2, 3. Luar biasa loh ini. Kasihnya itu tidak tergantung dengan perbuatan kita. Tapi karena sifatnya. Ada firman berkata gini. Ya. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena Allah tidak dapat apa? Mengingkari dirinya sendiri. Dia adalah kasih. Maka itu saudaraku kita harus tahu. Jangan perbuatan saudara menjadi ukuran. Saya berbuat ini, wah saya diberkati. Saya melayani, maka itu berlimpah-limpah. No. Tuhan sudah memberkati saudara. Saat saudara bertobat, amin. Bagaimana saudara meresponi itu yang penting. Bagaimana kita mengubah cara berpikir kita. Seperti apa yang Tuhan kehendaki itu penting. Tuhan berkata kayak gini. Di tangan kananku ada umur yang panjang. Di tangan kiriku ada apa? Kekayaan dan kemuliaan. Kalau saudara firman ini, itu kan firman Tuhan gak pernah berubah. Pasti digenapi. Ya Pak ya? Nah, tapi begitu saudara mendengar itu, saudara iya yes amin. Bagaimana saudara setiap harinya? Ayo. Ya, apakah umur yang panjang? Apakah kemuliaan dan berkat itu sudah saudara miliki? Alah Pak, gajiku gak munda-munda Pak. Karena pandangan saudara ke situ terus. Loh saya ini kan dulu karyawan. Saya geledek. Loh iya saudaraku. Tapi maaf saudaraku ya. Begitu saya tahu firman Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan ngangkat aku dari anakmu Tuhan ya. Oh Tuhan, haleluya. Beda sudah. Pandangan saya beda, cara berpikir saya berbeda. Saya minta sama Tuhan. Nah ini, satu lagi yang saya mau sampaikan dengan saudara. Nyimpang sedikit. Ini survei, penelitian. Saya lupa siapa namanya. Linoer Tasopolo, lupa saudaraku. Yang dapat hadiah Nobel. Banyak orang, 90% manusia tidak mempunyai mimpi. Tidak mempunyai visi. Cuma mengalir tok. Nyimpang ini ya. Tapi ini amin loh. Hanya 10% yang punya goal, yang punya visi, yang punya tujuan. Kalau orang tidak punya mimpi, tidak punya tujuan, ya sudah Tuhan sudah berkati kita. Segala-galanya kok kita dikasih segala-galanya tapi kita tidak punya visi. Kita tidak punya goal. Itu saudara. Sebab itu saya tiap tahun ngajar saudara untuk apa itu? Nyantol no itu. Doa dan harapan. Saya memicu saudara supaya saudara itu mempunyai visi. Gitu. Ya. Yo, jadi kasih Tuhan itu tidak tergantung pada perbuatan kita. Tapi berasal dari sifatnya sendiri. Yang ketiga, janjinya apa? Tidak didasarkan pada apa? Kasih yang tidak pernah gagal atau berhebat dah. Kasihnya didasarkan pada kasih yang tidak pernah gagal atau berkurang. Ingat, Tuhan tidak ditentukan perbuatan saudara. Apapun yang saudara lakukan, dia tetap mengasihi. Tapi ingat, ada tabur tuwe. Ya, bukan terus gitu enak ya, berbuat elek aja, yang penting aku percaya sama Tuhan. Tidak ada itu saudara. Itu pemikiran orang sesat.
Ya, sebab itu saudara begitu bertobat, saudara terus diperbaharui. Coba, ya, janjinya dasar kepada kasih ini. Roma 8 ayat 38 sebagai ayat pendukung. Rasul Paulus berkata demikian, luar biasa. Yo bacain keras. Loro telu. Bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Sekarang simak pelan-pelan. Ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu yang makhluk lain. Yang keras, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang panjang, katakan wow. Kalau sudah dasari janjinya Allah ini bukan dengan perbuatan saudara, tapi apa yang Tuhan katakan jadi dari kasihnya tadi. Manusia bisa jatuh saudaraku, ya Pak ya. Manusia bisa gagal, manusia bisa salah. Kita tidak berbuat salah, orang lain bisa berbuat salah, ya Pak ya. Saya kemarin ditelepon sama Pak Mul. Pak Mul ini, ya jujur saya tidak ngelam, memang kenyataan. Dia setia. Suami istri. Di Sumbawa saya kaget. Montore ditobrok. Saya kira sopirnya nobrok, mati. Tak sano sopirnya sing nobrok mati. Sopirnya ditobrok mati saudaraku. Mobilnya mogok, ganti ban. Wis ganti ban, ambil kerneti. Iya toh. Lah ono orang lain saudaraku. Enggak tahu itu ya apa nyelonong. Iya masang ban saudara. Iya toh. Kernetnya ketok melayu. Sopirnya gak sempat dodok. Meninggal. Anak berapa? 3 ya? Anak 2. Apa? Ya toh? Selalu ada persoalan. Tapi ingat loh. Ojo nyalahno Tuhan. Gak usah. Biasa no dunia kayak gitu tuh. Tapi ingat. Immanuel. Kuasanya lebih luar biasa. Pak Mul bergerak. Ya ditahan ininya. Dia datang ke anaknya. Ke itu diantar lagi. Berapa jam Pak Mul? Perjalanan antarkan 2-3 jam. Berapa? 12 jam. Coba bayangin, naik MTT 12 jam. Ngasih pesangon lagi. Loh, sing salah itu DE loh. Orang lain loh, ngasih jalan. Mobilnya ditahan. Iya toh. Perhatikan saudara, tapi kasih Allah tetap. Kenapa? Tidak berdasarkan itu. Berdasarkan Kristus yang telah membayar lunas. Tepuk tangan yang panjang untuk Tuhan kita. Ya. Jadi jangan dididik, waduh salah kopo, aku dikutuk Tuhan, kok Tuhan jauh dari aku. Saudara kok nuruti pikiran-pikiran yang melemahkan saudara. Ya, kita masuk yang kedua. Ya, yang kedua kasih Allah tadi kekal. Ya, sekarang adalah kasih Allah memulihkan umatnya. Ayo baca kelas 2, 3. Kita baca ayat yang keempat, bagian A, yang kuning. Ya, 2, 3. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Aduh Tuhan, renungkan baik-baik. Nenok gereja ojo kesusu. Ini loh. Dia bukan hanya memulihkan kita, bukan hanya mempunyai kasih yang kekal, ya, bukan hanya melanjutkan, tapi dia bergerak juga. Hebat Tuhan itu.
Yang bangun siapa? Loh, ayo ngomong rek. Loh, cetas diwoco rek. Oh Tuhan, ampuni. Ojo ngguyu kon malah ngguyu. Randy malah ngguyu ya. Ya. Kasihnya kekal. Dia bukan hanya melanjutkan kasih itu. Tapi dia berkata, aku akan membangun kembali. Sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Pak, maksudnya apa? Perhatikan apa yang sudah hilang. Nggak tahu uang, nggak tahu waktu, nggak tahu apa lagi ya saudaraku ya. Yang hilang dari kita. Saudara, Tuhan akan kembalikan, akan membangun lagi saudara. Lebih daripada yang hilang. Tepuk tangan yang panjang buat. Oh, saudara, saya tidak ngecap, saya tidak ngadem-ngademi hati saudara. Enggak. Saya ngalami. Saya ngalami. Saya ngalami. Maka itu saya setuju sama Daud. Siapakah aku ini? Tuhan. Terus? Dengan apakah selain Rasul Paulus berkata, apa upahnya orang melayani Tuhan? Upahnya saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Ngerti ya? Ya, ngerti ya? Bukan upahnya, oh dikasih gereja yang gede. Tidak, no, nehi sebelekede. Coba terbantar Bu Lucy. Aku izin Bu Lucy. Ya. Enggak. Oh enggak urung bisa tak tinggal mati. Apa yang dibanggakan? Saudara sekali diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Ya, tapi ingat loh. Tuhan itu bukan hanya membangun fisik saudara sendiri. Materi saudara. Yang terutama Tuhan membangun karakter kita. Supaya kalau kita gede, soge, terkenal, nggak somse. Do you understand somse? Sombong sekali. Wah, dari gerejanya, dari pendetanya nyala. Shalom Pak, berkati. Melaku DCC sandanga. Tak bujui. Wah, kesenggol didik bur, deng. Kon karo nyenggol sapa aku? Ngomong embu kon dhewe karo awakmu kok. Itu orang sombong sekali gak tahu dirinya. Kita ini debu saudaraku. Wis talah saayu-ayune sampean. Engko nek umur 70 deloken dhewek. Tapi lain istri saya. Oh, lama dikeploi. Aku ngomong ini dong karena bojoku Fer. Cit, engko masakane enak ya. Nggak ya. Coba saudara lihat ya. Ini dikonfirmasi saudara. Nabi Yoel. Yoel 2:25. Waduh. Tuhan Yesus itu luar biasa saudaraku. Ya, coba baca. 2:3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis, dicak, ditipu. Sopo ya ngerti ya. Oleh belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Luar biasa. Semua akan dikembalikan. Tapi jangan hidup masa lalu. Pandang terus Tuhan. Tidak perlu takut. Saudaraku, bagi Tuhan tuh untuk memberkati sangat mudah sekali. Loh, betul itu, betul. Karena kita ini beda dengan dulu sebelum kita bertobat. Ya, coba baca saudara.
Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Kalau itu tadi perjanjian lama, ini perjanjian baru. Ya, sebelum kita masuk yang lainnya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah. Kita manusia biasa. Tapi begitu dilahirkan kembali oleh Tuhan, kita menjadi satu ciptaan yang baru. Manusia yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena saudara dipakai Tuhan. Tapi tidak seketika. Tidak bim salah bim. Melalui proses. Dan proses ini ada kairosnya. Ada waktunya Tuhan. Bukan waktunya manusia. Kairos itu waktu Tuhan. Ketoknya telat. Tapi tidak. Bagi Tuhan waktu itu adalah seperti lukisan. Seringkali saya ngomong. Bagi saudara. Ada kemarin, harian ini besok. Begitu tidak ada. Lihat seluruhnya ini seperti gambaran, lukisan. Tahu dari awal sampai akhir. Itulah kairosnya Tuhan. Nanti persis, presisi Tuhan akan berikan. Supaya saudara melihat bukan aku, tapi Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Diproses. Saya masih ingat. Tolong tampilkan gambarnya orang yang luar biasa. Saudara, jujur. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak mengandalkan donatur. Ya, dia tidak mengandalkan dan berharap pada orang lain. Dia hanya berdoa dan beriman. Katakan berdoa dan beriman. Namanya George Muller. Pendeta, lahir 1805 di Jerman. Ya, sampai meninggal tahun 1898. Ya, saudara, ini saya baca dan itu bukan embel, bukan hoax loh, saudara. Saudara lihat nanti. Selama pelayanannya, ini selama dia hidup pelayanan, tidak tahu, saya tidak lihat berapa lama. Dia ini memelihara 10.000 yatim piatu. Andalannya cuma doa dengan beriman. Kisahnya begini. Satu kali, banyak kisah memang. Satu kali, ya bukan belum ribuan saudaraku. Saya tidak ditulis itu berapa ribu, tapi baru pertama permulaan ada mungkin puluhan atau ratusan. Ya. Satu kali anak yatim piatu itu mau sarapan pagi. Ya, kumpul di meja, tidak ada makanan sama sekali. Dia berdoa. Semua diajak doa. Anak-anak ini juga bingung. Kok tidak ada makanannya? Belum ada. Tapi dia tetap berdoa dan beriman. Saudara tahu. Berapa saat kemudian ada orang ngetok pintu. Dia diberikan namanya roti. Satu mobil. Loh, kaget. Kok bisa? Apa pesan? Atau apa pesan? Dia ngomong yang pabrik roti ini. Enggak. Tadi malam saya enggak bisa tidur. Saya itu dibangunkan Tuhan untuk bikin roti ini. Bayangkan, tengah malam dibangun. Kan banyak saudara aku bikin roti. Kan gak gampang. Mari kok Tuhan Yesus enak saudaraku 5.000. Memberi makan 5.000 orang. Ini manusia saudaraku. Ya toh. Jam malam kamu dibangun bikin roti saudara. Disuruh ngantarkan ke George Muller. Saudara saya dengarkan kesaksian itu saya merinding saudara. Doa orang yang beriman. Apa? Tapi dilatih cangele. Kok dijilati lah, kok dijilati? Harus dilatih. Tidak bim salah bim. Semua itu mesti proses. Satu lagi saudara. Kok bisa ya Pak ya? Dia percaya pada Tuhan yang luar biasa. Karena sudah melewati latihan. Berapa tahun saudaraku. Nah peristiwa lagi yang luar biasa. Dia itu diundang ke satu daerah. Itu dipisahkan dengan selat. Ya selat.
Ya, dia kan ada di Inggris, ya saya lupa namanya apa. Dia diundang untuk pelayanan di sana jam 7 lah misalnya ya, jam 7. Dia berangkat sudah diperhitungkan saudaraku. Sudah ya pasti ngambil waktu lama lah. Dalam perjalanan terjadi kabut. Gelap gulita. Lalu kapten kapal berkata, "Pastor, tidak mungkin kita bisa sampai daratan. Maaf pastor." Dia diam aja, doa. Doa. Waktu doa, kapten kapal berkata, "Aduh, tidak mungkin. Gelap, tidak kelihatan daratan. Jalannya melambat saudaraku. Melek saudaraku." George Muller bilang, "Kenapa kamu tidak doa?" Dia tidak berani ngomong. Dia mau tunduk lagi, mau doa lagi. George Muller berkata, "Sudah jangan doa. Percuma kamu doa. Kamu doa tapi tidak percaya." Saudara, ayo kita keluar. Tuhan sudah berbuat sesuatu. Begitu lihat keluar. Kabut itu loh, saya potong dedet saudaraku. Ya, kalau sudah mau lihat kabut itu longgone mana namanya? Sarangan meneh. Cemoro Sewu. Saya pernah lihat sana, gelap gulita. Jarak pandang itu enggak ketok saudara. Itu saya bersih ketok daratan. Luar biasa dah. Sudah kelihatan mau nyampe. Waduh, yang namanya kapten ini langsung nangis saudaraku. Iya. Kenapa? Bertumbuh. Jangan saudara. Nah, bertumbuh ini kan perlu latihan. Latihannya Mama Iman datang dari pendengaran tentang. Ojo ngomong tok, apal tok loh. Saya ini loh, untung ya Tuhan tuh ngasih saya mulut ini alam. Nggak menceng. Bolak-balik tak omongi, bolak-balik tak omongi. Ayo doa malam. Disiram, dikasih vitamin. Sing teko Sumbawa teko. Sing teko Manukan teko. Tonggo dhewe gak teko. Hutan Pak, tapi saya bersyukur loh. Saudara di sini nih, waduh luar biasa. Ini tadi hujan, serius hujan. Ya, tapi saudara, laut akan seberangi. Hujan rintik gak peduli, paling keroan. Iya. Oh, Tuhan lihat saudara itu bangga saudaraku. Lu serius? Ya Tuhan itu untung ngasih saya mulut itu. Waduh, gak teko wesi, teko wesi wis bengkong bola. Ayo, setia. Wah. Ya itulah, tapi terus saya akan terus mendorong saudara. Terus saya akan mendorong. Karena saya niru Tuhan. Tuhan itu tidak pernah putus asa. Iya, Pak, iya. Ya, sandablek-dablek itu terus Tuhan dengan kasihnya memelihara kita. Itu Tuhanmu saudaraku. Ya, jadi dilatih, katakan dilatih. Saya tulis gini saudara. Ya, ayo. Jangan melihat kehancuranmu. Lihatlah tangan Tuhan yang sedang apa? Membangun kembali hidupmu. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Kalau saya waktu itu udah puas diri. Ya, saya sudah senang, saya sudah sukses, saya sudah wah wis lah ngene ae. Wong umur sapi ini kok lapor angel-angel. Buat apa saudaraku? Saya tidak bangun saudaraku. Serius. Nanti sudah lihat, sudah rooftopnya sudah terpasang. Ya, tinggal dinding-dindingnya. Ya. Orang bilang ya apa kok bangun? Nikmatono emang. Sekarang saya nikmati untuk melayani Tuhan. Lu nikmati sekali saudara. Ya Pak ya. Serius loh. Tahu Pak David lah ngomong saudara. Saya melayani Tuhan. Dengan saya itu diajak orang-orang. Saya lebih mau melayani Tuhan. Ya, baca sekali lagi. Yang keras. 2, 3. Jangan melihat kehancuranmu. Lihatlah tangan Tuhan yang sedang membangun kembali hidupmu. Siapa yang percaya katakan amin. Saya percaya katakan yes.
Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Kurang 10 menit. Haleluya. Awasnya untuk aroji yo. Yo gak ndelok sing teko Pajero iku. Kasih Tuhan kekal. Amin. Tidak berubah. Amin. Kasih Tuhan itu memulihkan, membangun. Amin. Yang terakhir, kasih Allah menjamin masa depan. Banyak orang ikut asuransi. Ya, enggak apa-apa. Sing duwe-duwe. Betul-betul. Loh, saya punya teman saudara ini Graha Family. Asuransi ini wake saudaraku, melok. Untuk apa sih? Untuk menjamin masa depan, betul enggak? Ya iya jadi duwe, enggak apa-apa, serius enggak apa-apa. Saya juga ikut. Tapi bukan itu tujuannya. Ya, bukan. Tapi Allahmu luar biasa. Kasih Allah menjamin masa depan kita. Kita baca dulu aja lah. Wah, ayat terkenal ini. Ini ayat kesukaan saudara. Yeremia 31 ayat 4. Yang kuning ya. 2, 3. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Aku mau corot guyu Bu Ineke. Soalnya dikatakan engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Tahu rebana itu apa? Hah? Tamburin. Tadi saya lihat loh orang 5 sing tamburinan. Nggak jibo kabeh. Gitu. Ya gak apa-apa ngomong salahe saudara aku. Sing WL jiboan kabeh. Sing ngere choir jiboan kabeh. Oh, tak bayangno nek kene mau gawe kuncir kabeh lah kaya naci apa pembunuh naga. Ayo Sin Pak Musin. Iya saudaraku ya. Ya. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Akan tampil dalam tari-tarian orang-orang yang bersukaria. Dah ono harapan yang namanya Israel itu. Tetapi kenyataannya sudah lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadaan sekarang. Di antara seluruh bangsa ini. Israel, bangsa yang kecil, unggul segala-galanya. Karena dia orang pilihan. Saudara pun orang pilihan. Loh kan saya ngomong amin. Kasep. Iya, saudara orang pilihan. Iya. Saya tulis ini saudaraku. Pemulihan mencakup kehidupan rohani, emosi, dan fisik. Sekali lagi, baca keras, 2, 3. Iya. Begitu rohani saudara dipulihkan, ya, jiwa saudara pasti beda. Emosi saudara berbeda. Saya ini dulu ngamuan, gak sabaran, tanya istri saya. Ya. Tapi heran, tambah melo Tuhan, tambah melo. Oh Tuhan itu bekerja dalam hati, itu memang bener loh. Iya, berubah. Kan pernah saya ngomong saudara, saya pernah disalib. Wah tahu saudara aku. Ya, sekarang enggak ya. Sekarang mula, nek guling ngekon dewe itu aku lah mari. Ya jangan tapi tenang aja. Ya Pak Nowo sing ngece. Wah dingin-ngin karep-karep wis aku kalem ae lah. Babah. Iya. Emosi dipulihkan, fisik dipulihkan juga. Fisik itu apa sih? Badan. Sudah saya tidak ngecap, saya berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Teman-teman saya yang usia 60 tahun, aduh saudaraku, yang tidak dalam Tuhan ya. Lihat itu sama saya itu lebih muda saya daripada dia. Kemarin 60 tahun, 60 sekian tahun saudara. Aduh saya kasihan, saya putus asa, tidak bisa apa-apa. Sudah drop, wangel. Ya memang butuhkan kasih karunia yang besar. Kalau enggak klik angel. Sebab itu saudara sekarang yang keadaan sehat, masih muda. Iya kita setujui Tuhan.
Karena bukan saudara yang membangun diri saudara sendiri, Tuhan sendiri yang membangun. Saya tunjukkan ayatnya. Serius. Karena dia mengatakan engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Tuhan yang membangun kembali. Ya, Tuhan sendiri yang akan menghiasi kita. Luar biasa. Yang kedua saya tulis. Ketika kita hancur karena dosa atau kesalahan. Allah siap apa? Mengangkat kita. Ada yang sudah hancur, putus asa kena cia orang. Karena tidak dikasih warisan. Saudaraku, sudahlah saudaraku. Tuhan tuh tidak ada yang mustahil saudaraku. Kalau saudara sungguh-sungguh gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Banyak contoh-contoh saudaraku. Ya. Allah tidak hanya mengasihi. Apa? Loh, Allah bukan hanya kasih yang kekal, bukan hanya membangun atau melanjutkan dan membangun, tetapi juga Dia yang bertindak. Bertindak itu Dia yang melakukan. Saya menyadari kalau saya bisa bukan karena saya. Karena Tuhan. Pak, ada dasarnya, ada. Lali kata tulis. Ya bukan lupa. Baru tadi siang ingat, tadi sudahlah di Manyusano Yosua, pasti saudara apal. Mazmur 37 ayat 5. Bagaimana caranya supaya Tuhan bertindak? Baca. Loh, bukan ini. Mazmur 37 ayat 5. Yuk dibaca keras. 2, 3. Tuhan berkata, serahkan hidupmu. Soal alasan. Apa adanya. Saya tidak tahu masalah problem hidup saudara. Ya, tidak tahu saya. Takut masa depan? Saya tidak ngerti. Tapi saya percaya Alkitab ya dan amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa adanya. Dan beriman, percaya. Dan I-nya besar. Dia yang bertindak. Saudara, terlalu ajaib. Kalau kita mau menganalisa caranya Tuhan. Jalani hidup itu. Percaya. Nanti saudara terkagum-kagum. Kok iso? Ya, bisa. Memang dia spesialisasinya serba bisa. Enggak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Saya panggil hamba Tuhan. BL. Imam musik. Ayo kita baca. 2, 3. Sebab aku ini. Yeremia 29 ayat 11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Luar biasa. Luar biasa. Saudara harus mendengarkan suara Tuhan. Bukan suara dunia. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran tentang firman Tuhan. Mazmur 30 ayat 11 terakhir. Ayo kita baca. 2, 3. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Siapa yang mau ngalami, berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Katakan aku mau ngalami Tuhan. Aku mau berserah seluruhnya. Dan aku mau percaya kepadamu. Engkau tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan.